Salam sehat dan bahagia, Gulo Klepo Official dengan bangga mempersembahkan cerita legenda Nusantara. Ajian Pancasona, ilmu keabadian dari tanah Jawa, saat kematian tak lagi berarti. Di bawah langit kelam yang bergulung seperti ombak raksasa, suara bumi berbisik dari kedalaman purba. Ia menyebut nama yang hanya dimengerti oleh jiwa-jiwa yang pernah mati namun enggan pergi, Pancasona. Konon, siapapun yang mampu mendengar bisikan itu, akan memahami rahasia antara kehidupan dan kematian, bahwa keduanya bukanlah lawan, melainkan dua napas dari satu jiwa yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gulo Klepo Official. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat lahir batin, dan senantiasa diberkahi dalam setiap langkah kehidupan. Hari ini, mari kita menyingkap tabir salah satu ajian paling legendaris dari tanah Jawa, Ajian Pancasona, ilmu kanuragan yang konon mampu membuat pemiliknya hidup kembali setiap kali tubuhnya bersentuhan dengan tanah. Namun di balik kedikdayaannya, tersembunyi filosofi dalam yang mengajarkan tentang hakikat kehidupan, kematian, dan penyatuan manusia dengan alam semesta. Angin malam berembus lembut di lembah sunyi yang tak tercatat dalam peta manusia. Di sanalah, di antara batu-batu tua dan tanah lembah berlumut, terpendam rahasia tua yang menggetarkan. Para leluhur menyebutnya ilmu yang menolak ajal. Ilmu yang membuat darah kembali mengalir di tubuh yang telah berhenti bernafas. Tapi bagi mereka yang bijak, Pancasona bukanlah jalan menuju keabadian, melainkan jalan pulang menuju asal. Dalam keyakinan Jawa kuno, hidup dan mati hanyalah dua sisi dari daun yang sama. Ketika satu sisi menguning, sisi lainnya lahir kembali sebagai tunas baru. Ajian Pancasona lahir dari pemahaman ini, sebuah ilmu yang berakar dari hubungan manusia dengan Ibu Pertiwi, Sang Rahim Semesta. Siapapun yang memiliki Pancasona, sejatinya telah menjadi bagian dari bumi itu sendiri. Tubuhnya tanah, jiwanya udara, dan nadinya adalah sungai kehidupan yang mengalir abadi. Tanah dalam pandangan kejawen bukan sekadar pijakan, melainkan ibu yang memelihara dan memaafkan. Dari tanah manusia lahir, kepada tanah manusia kembali. Tapi bagi sang pemegang Pancasona, tanah bukan akhir, melainkan jembatan menuju kelahiran baru. Saat tubuhnya roboh, Ibu Pertiwi memeluknya erat, memulangkan roh ke pangkuannya, dan meniupkan kembali napas kehidupan melalui pori-pori bumi. Namun rahasia ini bukan untuk sembarang manusia. Hanya mereka yang telah menghapus batas antara aku dan alam yang dapat menampung getaran Pancasona. Mereka bukan lagi makhluk dunia, melainkan penjaga keseimbangan. Setiap denyut nadi mereka berdetak seirama dengan detak jantung bumi. Jika bumi menangis, mereka merasakan pedihnya. Jika bumi gembira, mereka tertawa bersama pepohonan. Tak ada catatan tertulis tentang siapa yang pertama kali menemukan Pancasona. Sebagian mengatakan ia berasal dari masa sebelum manusia mengenal bahasa, zaman ketika roh dan tanah masih berbicara satu bahasa yang sama. Sebagian lagi percaya ia diajarkan oleh makhluk halus penjaga bumi yang memberi ilmunya kepada manusia dengan satu syarat, bahwa kekuatan itu harus digunakan untuk menjaga keseimbangan alam, bukan menentang takdir Tuhan. Mereka yang berhasil menyatukan diri dengan bumi akan mendengar bisikan Pancasona di dalam jiwa. Suara itu lembut, tapi tegas, yang berasal dari tanah, akan kembali kepada tanah. Tapi barang siapa mengenali tanah dalam dirinya, ia tidak akan pernah benar-benar mati. Kata-kata itu menjadi mantra yang mengikat pemiliknya dengan rahim alam, menjadikannya perpanjangan tangan semesta yang tak bisa terpisah dari Ibu Pertiwi. Dalam pandangan para leluhur Jawa, hidup bukanlah garis lurus dari lahir hingga mati. Ia adalah lingkaran tanpa ujung, di mana setiap akhir hanyalah awal yang lain. Kematian bukan kegelapan, melainkan pintu ke cahaya berikutnya. Ajian Pancasona lahir dari kesadaran ini, dari pemahaman bahwa kehidupan dan kematian hanyalah dua nafas dari satu tubuh semesta. Hidup, dalam falsafah kejawen, disebut urip, sebuah anugerah dari Gusti yang harus dijalani dengan kesadaran penuh.
Mati disebut pati, bukan kebinasaan, tapi kepulangan. Maka antara urip lan pati terdapat jembatan yang disebut sadar. Barang siapa hidup tanpa kesadaran, sejatinya telah mati meski masih bernapas. Barang siapa mati dalam kesadaran, sejatinya telah hidup selama-lamanya. Bagi pemilik ajian Pancasona, kesadaran ini bukan teori, ia adalah pengalaman nyata. Saat tubuhnya bersentuhan dengan tanah, ia tak sekadar disembuhkan, melainkan disadarkan kembali akan hakikatnya sebagai bagian dari bumi. Ia tidak hidup melawan kematian, tapi hidup bersama kematian. Ia memahami bahwa bumi bukan sekadar pijakan, melainkan cermin dari jiwanya sendiri. Dalam ajaran kejawen, tanah adalah simbol dari ibu, air adalah simbol dari rahim, api adalah simbol dari jiwa, dan angin adalah simbol dari kesadaran. Keempatnya menyatu membentuk kehidupan. Maka ketika seseorang telah menguasai Pancasona, sejatinya ia telah menyatukan keempat unsur ini dalam dirinya, menjadi manusia sempurna yang disebut manunggal. Ia tidak lagi memiliki kehidupan, sebab dirinya adalah kehidupan itu sendiri. Para leluhur Jawa tidak memisahkan ilmu dengan moral. Kekuatan Pancasona bukanlah milik pribadi, melainkan amanah semesta. Ia mengingatkan bahwa hidup bukan untuk menghindari mati, tetapi untuk menghidupi kehidupan lain. Dalam setiap napas, manusia menyerap udara dari pohon, minum air dari bumi, makan hasil tanah, dan saat mati, tubuhnya kembali memberi kehidupan bagi tanah. Siklus ini disebut Sangkan Paraning Dumadi, dari asal kembali ke asal. Kematian, bagi para bijak, bukanlah musuh. Ia adalah sahabat yang menuntun jiwa pulang. Ketika manusia takut mati, sesungguhnya ia belum benar-benar hidup. Pemilik Pancasona tidak takut pada mati karena ia tahu roh tak pernah hilang, hanya berganti wadah. Ia hidup di tubuh, di udara, di tanah, di setiap embun pagi yang jatuh di daun-daun muda. Maka dalam setiap ajaran kejawen, ada kalimat yang menjadi dasar, urip iku uru. Artinya, hidup adalah nyala. Selama nyala itu menerangi yang lain, hidupmu tidak akan pernah padam. Bahkan ketika raga telah hancur, cahayamu tetap hidup dalam semesta. Inilah inti dari ajian Pancasona, bukan tentang tubuh yang abadi, tetapi tentang cahaya kesadaran yang tak bisa dipadamkan oleh waktu. Dan disitulah letak keindahan sejati Pancasona. Ia bukan tentang menolak kematian, melainkan menyapa kehidupan dari sisi lain. Dalam setiap butir tanah yang menempel di kaki, tersimpan 2 jutaan jiwa yang pernah hidup sebelumnya. Maka berjalanlah dengan rendah hati, sebab tanah yang kau injak adalah bagian dari dirimu sendiri. Dalam sunyi malam tanpa batas, seorang manusia duduk bersila di tengah hening semesta. Tak ada nama, tak ada waktu, hanya embusan napas yang menyatu dengan desir angin dan detak bumi. Di sanalah laku tirakat dimulai. Sebuah perjalanan batin yang bukan sekadar menahan lapar atau haus, melainkan mengikis lapisan ego hingga tinggal kesadaran yang paling murni. Tirakat bukan sekadar pantangan, melainkan bentuk penghormatan terhadap kehidupan itu sendiri. Ia mengajarkan manusia untuk menundukkan hawa nafsu, meredakan gejolak amarah, dan mendengar kembali suara nurani yang sering tertutup bisingnya dunia. Setiap malam adalah ujian. Setiap lapar adalah panggilan untuk mengenali diri. Dalam ajaran para leluhur, tubuh adalah candi dan jiwa adalah pendetanya. Maka siapapun yang ingin menyentuh kesempurnaan harus membersihkan candi itu dari debu keserakahan. Pancasona sejatinya bukan hadiah, melainkan hasil dari kesadaran yang ditempa melalui penderitaan. Tidak ada jalan pintas menuju kekekalan, hanya jalan panjang penuh kesunyian dan doa. Orang-orang yang menjalani laku semacam ini tidak mencari kuasa, melainkan makna. Mereka berpuasa dalam diam, berbicara pada angin, dan memandang api bukan sebagai musuh, melainkan guru yang mengajari tentang perubahan. Dalam kesepian, mereka menemukan bahwa yang paling menakutkan bukanlah mati, melainkan tidak mengenal jati diri. Tirakat juga berarti menempuh jalan sepi, melepaskan segala atribut duniawi agar bisa mendengar getaran halus dari semesta. Dalam keheningan itu, bumi berbicara, air berbisik, dan angin mengajarkan kelembutan.
Semua unsur alam bersatu menjadi guru yang membimbing manusia menuju pencerahan. Sang pelaku tirakat akan mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah pada otot atau mantra, melainkan pada kemampuan untuk tidak diguncang oleh dunia. Inilah inti dari Pancasona, daya hidup yang lahir dari keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan alam. Ketika tubuh hancur, jiwa akan pulang kepada bumi dengan damai. Dan ketika puncak kesadaran itu tercapai, manusia menjadi bagian dari napas semesta. Ia tak lagi berjuang untuk abadi, sebab dirinya telah menjadi bagian dari keabadian itu sendiri. Tirakat menghapus garis antara hidup dan mati, antara manusia dan alam, hingga semuanya berpadu dalam satu kesatuan, kesempurnaan. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang berdiri tanpa harga. Bahkan matahari yang memberi terang pun harus membakar dirinya sendiri agar semesta tetap hidup. Begitu pula dengan ajian Pancasona, sebuah ilmu yang menembus batas kematian, namun terikat pada hukum keseimbangan alam. Ia tidak dapat diperoleh tanpa penyerahan total. Sumber kekuatan Pancasona bukan berasal dari mantra, melainkan dari harmoni antara unsur 5 penjuru kehidupan: tanah, air, api, angin, dan ether. Siapapun yang menguasainya harus mampu menyatu dengan kelima unsur itu hingga batas terdalam. Namun semakin dalam ia menyelam, semakin besar pula gelombang yang akan mengujinya. Tanah memberikan daya tahan, air memberi kelenturan, api memberi semangat, angin memberi kebebasan, dan ether, ruang batin yang tak terlihat, memberi kesadaran. Dari sinilah tubuh Pancasona dapat bangkit setiap kali hancur, sebab unsur-unsur semesta menolak untuk memisahkan diri darinya. Ia hidup karena alam mengakui keberadaannya. Namun di balik semua itu, tersimpan kelemahan yang sering dilupakan. Semakin kuat seseorang menyatu dengan unsur alam, semakin ia kehilangan batas dirinya. Kesadaran manusia bisa lenyap dalam lautan kekuatan, dan tubuh menjadi wadah yang kosong tanpa arah. Kedikdayaan yang tidak disertai kebijaksanaan hanya akan menjerumuskan pada kehancuran. Para empu tua mengingatkan, jangan pernah mencari Pancasona demi kuasa. Karena setiap kali tubuhmu bangkit dari kematian, sebagian kecil dari jiwamu akan tertinggal di tanah yang menelanimu. Mereka yang terlalu sering hidup kembali, pada akhirnya hanya akan menjadi bayangan dari diri mereka yang dulu. Sumber kekuatan Pancasona sejatinya bukan tentang menghindari mati, melainkan memahami arti hidup yang berulang. Kelemahan sejatinya terletak pada nafsu manusia untuk menguasai sesuatu yang seharusnya disyukuri, bukan dikendalikan. Semakin keras ia menggenggam keabadian, semakin cepat ia kehilangan makna keberadaannya. Maka para leluhur menutup ajaran Pancasona dengan kalimat sakral, kekuatan tanpa cinta akan berbalik melahap dirinya sendiri. Itulah sebabnya, hanya mereka yang telah menaklukkan diri, bukan dunia, yang layak memanggul rahasia ini. Karena pada akhirnya, Pancasona bukanlah jubah kebal, melainkan cermin besar yang memantulkan isi hati pemiliknya. Siapa yang penuh kasih akan menjadi sumber kehidupan, tapi siapa yang penuh amarah akan terbakar oleh apinya sendiri. Mereka yang memanggul rahasia tanah tidak lagi hidup seperti manusia biasa. Nafas mereka seirama dengan detak bumi, denyut darah mereka menyatu dengan sungai dan akar kehidupan. Dalam kesunyian, para pemilik ajian Pancasona belajar bahwa kekuatan bukanlah kebebasan. Ia adalah rantai halus yang mengikat hati dengan tanggung jawab yang tak terlihat. Watak sejati seorang Pancasona adalah ketenangan. Mereka tidak lagi bernafsu pada pujian, karena tahu bahwa kebanggaan hanyalah bayangan yang lahir dari ketakutan. Mereka berbicara sedikit, namun setiap kata mengandung makna sedalam bumi. Dalam diri mereka, ada luka yang telah diajak berdamai, dan kematian yang telah dijadikan guru. Namun, tidak semua yang menerima ilmu ini mampu menanggung bebannya. Ada yang jatuh pada kesombongan, merasa diri dewa karena tubuhnya tak dapat binasa. Kesombongan itulah racun sejati, bukan hanya membunuh jiwa, tapi juga menghapus keberkahan bumi. Alam tidak akan tunduk pada manusia yang melupakan asalnya. Bagi pemilik sejati, kematian bukan lagi musuh. Ia adalah sahabat yang menuntun, mengingatkan bahwa setiap kehidupan hanyalah pinjaman dari tanah. Mereka berjalan di dunia dengan hati ringan, menolong tanpa pamrih,
melindungi tanpa pamungkas. Mereka menjadi jembatan antara manusia dan alam, penjaga keseimbangan yang tak dikenal, namun dirasakan keberadaannya. Watak seorang Pancasona sejati adalah eling lan waspodo, ingat kepada asal dan waspada terhadap diri sendiri. Dalam setiap tarikan nafas, mereka menyadari bahwa kekuatan hanya akan bertahan selama hati tetap bersih. Begitu keserakahan tumbuh, ilmu itu akan pergi, seperti air yang menjauh dari tangan yang menggenggam terlalu keras. Namun, mereka yang mampu menjaga keseimbangan akan hidup dalam kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Tubuh mereka mungkin fana, tapi namanya melekat di udara, di tanah, di batu-batu tua yang menyimpan gema doa mereka. Mereka tidak meninggalkan monumen, tetapi meninggalkan keseimbangan. Maka dari itu, tanggung jawab utama pemilik ajian Pancasona bukanlah melindungi diri, melainkan menjaga harmoni kehidupan. Mereka harus menjadi contoh tentang bagaimana kekuatan sejati tidak menindas, melainkan menghidupkan. Mereka tidak mencari keabadian, tapi berusaha menjadi bagian dari keabadian alam itu sendiri. Ketika seorang Pancasona sejati berpulang, tanah tidak menelannya dalam duka. Ia menyambutnya dengan pelukan lembut, karena keduanya telah lama bersatu. Dari jasadnya akan tumbuh rumput, bunga, dan kehidupan baru. Itulah warisan sejati, menjadi sumber kehidupan, bahkan setelah tiada. Dalam hening subuh yang membasuh embun di pucuk daun, tanah kembali bernafas. Disitulah tersimpan rahasia yang tak lekang waktu, bahwa segala sesuatu yang hidup akan kembali, dan dari kembalinya itu lahir kehidupan baru. Ajian Pancasona tidak pernah mati. Ia bersemayam dalam detak jantung bumi, berdenyut bersama setiap langkah manusia yang masih tahu cara menghormati pijakannya. Ajian ini bukan sekadar legenda tentang manusia kebal. Ia adalah cermin agung tentang hubungan manusia dengan alam, tentang bagaimana manusia tidak pernah benar-benar terpisah dari tanah, air, dan udara yang menumbuhkannya. Ketika seseorang mempelajari Pancasona, sesungguhnya ia sedang mempelajari dirinya sendiri, tubuh yang berasal dari bumi, dan jiwa yang mengalir kembali padanya. Tanah bukan hanya pijakan, tetapi ibu yang menampung seluruh rasa. Ia tidak menolak darah maupun air mata, sebab keduanya adalah bagian dari siklus kehidupan. Dalam keheningan bumi, manusia diajarkan untuk menunduk, bukan karena lemah, tapi karena sadar bahwa kekuatan sejati lahir dari kerendahan hati. Inilah makna terdalam dari Pancasona. Kekuatan tanpa kesombongan, hidup tanpa ketakutan. Kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk menundukkan alam, melainkan untuk menyelaraskan diri dengannya. Dalam dunia modern yang penuh hiruk-pikuk, di mana manusia sering lupa asalnya, ajian ini berbicara lirih namun tegas, berhentilah melawan bumi dan dengarlah napasnya. Karena bumi tidak butuh ditaklukkan, ia hanya butuh dihormati. Setiap tetes air yang jatuh, setiap hembus angin, setiap biji yang tumbuh di ladang, semuanya mengingatkan kita pada filosofi yang telah diwariskan leluhur. Hidup bukan untuk memiliki, tetapi untuk mengalir. Siapa yang memaksa dunia tunduk, akan hancur oleh kerasnya perubahan. Tapi siapa yang menyatu dengannya, akan hidup selamanya dalam harmoni. Di masa kini, ajaran Pancasona menjadi panggilan batin agar manusia modern kembali menemukan makna kesatuan dengan bumi. Ia tidak mengajarkan sihir, tetapi kesadaran. Tidak menjanjikan keabadian fisik, melainkan keseimbangan batin. Ia adalah doa purba yang memanggil kita untuk berhenti berlari dan mulai mendengar. Keabadian sejati, kata para empu, bukan tentang hidup tanpa akhir. Keabadian adalah ketika kebaikanmu menjadi benih yang terus tumbuh, bahkan saat tubuhmu telah kembali ke tanah. Itulah ajaran terakhir Pancasona, bahwa manusia sejati bukan yang tak bisa mati, tapi yang mampu menumbuhkan kehidupan di sekitarnya. Dan di penghujung segala perjalanan, Pancasona tidak lagi menjadi rahasia, melainkan kesadaran. Ia hidup bukan dalam tubuh, tetapi dalam jiwa manusia yang memahami asal dan tujuannya, tanah dan Tuhan. Selama manusia masih mau menunduk, menyentuh bumi, dan berterima kasih atas hidupnya, maka ajian itu akan terus berdenyut, abadi, dalam setiap hembusan angin dari tanah Jawa. Sahabat Gulo Klopo Official yang dirahmati semesta, dari kisah ajian Pancasona kita belajar bahwa kekuatan sejati tidak datang dari tubuh yang kebal,
melainkan dari hati yang selaras dengan alam. Tanah yang kita pijak bukan sekadar debu. Ia adalah ibu yang memberi hidup, menumbuhkan kasih, dan pada akhirnya menerima kita kembali dengan pelukan penuh damai. Keabadian bukan berarti hidup selamanya, tetapi meninggalkan jejak kebaikan yang tak lekang oleh waktu. Selama kita masih mampu menebar kasih, menjaga bumi, dan menghargai kehidupan di sekitar kita, maka sejatinya kita telah hidup abadi dalam arti yang paling murni. Ingatlah, manusia bukan penguasa alam, melainkan bagian darinya. Kekuatan tanpa cinta akan musnah, tapi cinta tanpa pamrih akan menumbuhkan kehidupan tanpa akhir. Itulah inti dari ajian Pancasona, bukan ilmu kebal, tapi kebijaksanaan tentang makna hidup, mati, dan menyatu kembali dengan Sang Pencipta. Semoga kisah ini membawa ketenangan dan pengingat bagi kita semua untuk selalu eling lan waspodo, rendah hati, dan mencintai bumi yang menjadi asal dan tujuan kita. Jangan lupa subscribe channel Gulo Klopo Official, agar kita dapat terus berbagi kisah, filosofi, dan legenda agung dari Nusantara tercinta. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga hidupmu setenang tanah, dan hatimu seluas langit. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.